Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila dengan NIM S1S1220049. Nah, pada video mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ketujuh dengan materi itu text classification dengan perhitungan naive Bayes. Nah, untuk jumlah kelasnya di sini ada 3, kemudian ada training setnya 8, dan test setnya itu ada 2. Kita lanjut ke bagian pertama, yaitu dataset untuk training dan test setnya. Nah, dalam contoh kasus ini, kita memiliki dataset teks yang terdiri dari 8 dokumen pada data latih atau training, dan 2 dokumennya itu ada pada data uji. Nah, setiap dokumen itu berisi beberapa kata kunci yang merepresentasikan isi dari dokumen tersebut. Dan setiap dokumen dalam training set itu telah diberi label atau kelasnya. Nah, 3 kelas utama dalam training set ini ada elektronik, kemudian olahraga, dan yang ketiga itu ada fashion. Nah, contohnya di sini untuk dokumen pertama ada kata laptop charger murah dengan kelasnya itu elektronik. Nah, sedangkan kemudian untuk dokumen kedua ada diskon smartphone gaming murah, itu kelasnya juga elektronik. Dokumen 3 ada sepatu futsal Nike dengan kelasnya itu olahraga. Nah, tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memprediksi kelas dari kedua dokumen uji atau test set berdasarkan pola distribusi kata yang telah dipelajari dari data training ini. Dan akan kita gunakan pakai algoritma naive Bayes. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk langkah pertama dalam algoritma naive Bayes itu adalah menghitung prior probabilities-nya atau peluang awalnya. Nah, peluang ini akan menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu dokumen itu termasuk ke dalam masing-masing kategori, misalnya ke dalam kategori elektronik, olahraga, ataupun fashion. Nah, untuk menghitungnya itu kita cukup melihat jumlah dokumen yang termasuk ke dalam setiap kelas, kemudian dibandingkan dengan total seluruh dokumen yang ada dalam training set. Nah, di sini kita lihat untuk total dokumennya atau jumlah seluruh dokumen dalam training setnya itu ada 8. Dokumen 1 elektronik, dokumen 2 elektronik, sampai dengan dokumen 8 olahraga. Nah, untuk jumlah dokumen per kelasnya, kelas elektronik ini terdiri dari 3 dokumen. Itu ada di dokumen 1, 2, dan 7. Sementara untuk kelas olahraga itu terdiri juga dari 3 dokumen. Terdapat di dokumen 3, kemudian dokumen 6, dan ada di dokumen 8. Sementara untuk kelas fashion itu terdiri dari 2 dokumen, yaitu ada pada dokumen 4 dan 5. Nah, kita lanjut untuk prior probabilities-nya. Prior probability itu adalah probabilitas awal dari masing-masing kelas sebelum melihat isi dokumen uji. Itu dihitung dengan jumlah dokumen dalam kelasnya per total dokumennya. Nah, untuk kelas elektroniknya itu kita sudah mengetahui tadi ada total 3 dokumen diper dengan total dokumennya 8. Jadi 3/8 itu adalah untuk kelas elektronik. Kemudian untuk kelas olahraga begitu juga 3/8, dan untuk kelas fashion ada 2 dokumen diper dengan 8. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk menghitung frekuensi kata untuk tiap kelasnya. Nah, menghitung total kata dalam setiap kelas itu dengan menjumlahkan seluruh frekuensi kata dalam setiap kelasnya. Di sini untuk kelas elektronik, seperti yang kita tahu tadi, untuk jumlah dokumennya 3. Untuk total katanya kita bisa lihat di sini untuk terdapat 11 kata.
Begitupun dengan olahraga, di sini terdapat 10 kata dan untuk fashion itu ada 6 kata. Nah, lanjut di sini kita akan menggabungkan semua kata itu dan akan diambil yang unik. Yang unik itu yang tidak duplikat. Nah, dalam kasus ini ada 24 kata unik yang muncul dalam seluruh dokumen the training setnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk ke perhitungan conditional probabilities dengan Laplace smoothing. Nah, untuk rumusnya di sini kita menggunakan jumlah kata T dalam kelas itu di plus 1 diper dengan total semua kata dalam kelas ditambah dengan jumlah seluruh kata unik dalam semua dokumennya. Nah, untuk perhitungan ini sendiri itu bertujuan untuk menghitung seberapa besar kemungkinan suatu kata itu muncul dalam kelas tertentu, misalnya di elektronik, olahraga, ataupun fashion. Nah, untuk menghitung dari conditional probabilities ini, kita menggunakan rumus dari Laplace smoothing ini agar dia menghindari probabilitas nol, terutama jika suatu katanya itu tidak muncul dalam kelas tersebut. Nah, sini kita gunakan tambahan 1 dan untuk D-nya atau jumlah seluruh kata uniknya itu agar nilainya tidak ada yang nol. Kemudian kita lanjut lagi untuk contoh satunya di sini ada kata murah untuk di kelas elektronik. Jumlah murah itu muncul 2 kali di dokumen 1 dan 2. Kita lihat dokumen 1 dan 2 ini, dokumen 1 dan 2. Nah, oke. Nah, total kata di dalam kelas elektronik tadi ada 11, sementara untuk vokabularinya atau kata uniknya itu ada 24. Jadi, kita jumlahkan 2 plus 1 per 11 tambah 24 hasilnya adalah 3/35. Untuk contoh 2, untuk naik di kelas olahraga itu jumlah naiknya itu muncul 1 kali. Nah, total kata di olahraga itu ada 10. Nah, untuk rumusnya di sini ada hasil perhitungannya ada 1 plus 1 per 10 tambah 24 hasilnya itu 2/34. Dan begitupun untuk contoh 3 ada smartphone di kelas fashion jumlah kemunculannya itu tidak ada atau 0. Jadi perhitungannya 0 plus 1 per 0 plus 24 hasilnya adalah 1/30. Nah, ini adalah beberapa kata hasil dari conditional probability tadi untuk elektronik, olahraga, ataupun fashion dengan kata-kata murah, naik, smartphone, dan earphone. Nah, kita lanjut lagi ke klasifikasi dokumennya. Di sini untuk setiap dokumen uji itu kita hitung dengan rumus kelas dokumen atau probabilitas suatu dokumen termasuk dalam sebuah kelas, itu misalnya elektronik, olahraga, dan fashion. Kemudian ada kelas ini dia probabilitas awal dari sebuah kelas berdasarkan distribusi di data pelatihan.
Kemudian untuk ini merupakan kata ini merupakan perkalian semua probabilitas kata dalam dokumen tersebut jika dokumen itu berasal dari kelas tertentu. Ini disebut dengan likelihood. Kemudian ada kata atau rumus ini menunjukkan sebanding dengan. Jadi kelas dokumen ini sebanding dengan kelas dikali dengan probabilitas awal dari kelasnya tadi. Nah, di sini jadi kita ambil pure class dikalikan dengan semua probabilitas kata dalam dokumen itu berdasarkan kelas itu. Kemudian kelas dengan hasil terbesar itu akan menjadi prediksi akhirnya. Nah, di sini ada kita ambil untuk training set di awal tadi. Training set yang ini untuk dokumen 9 sepatu naik murah itu kelasnya apa, dan dokumen 10 untuk earphone murah untuk smartphone itu kelasnya apa. Nah, untuk dokumen 9 sepatu naik murah itu vocabulary-nya kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kata uniknya ada 24. Kemudian total kata per kelasnya untuk elektronik 11, olahraga 10, fashion 6. Nah, untuk kelas elektronik pure-nya tadi sudah kita hitung sebelumnya, itu ada 3/8. Untuk sepatunya, kata sepatu berarti 0 plus 1 dibagi dengan 11 plus 24, hasilnya itu 1/35. Kemudian untuk kata naik itu hasilnya 1/35, dan untuk kata murah itu 2 di plus dengan 1/35, hasilnya 3/35. Nah, untuk hasil klasifikasi dokumennya itu 3/8 dikali 1/35 dikali 1/35 kali 3/35. Hasil akhirnya itu adalah 9/8 kali 42.875 itu sebanding dengan 2,62 kali 10 pangkat 5. Kemudian untuk kelas olahraga, di sini ada untuk pure-nya itu kan tadi 3/8. Kemudian untuk kata sepatu itu hasilnya 2/34, untuk naiknya itu 2/34, dan kata murah itu 2/34. Hasil akhirnya di sini itu adalah 3/8 dikali 2/34 pangkat 3. Itu sebanding dengan 7,63 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian untuk kelas fashion-nya itu pure-nya tadi itu ada 2/8. Dan semua katanya itu tidak ada. Jadi hasilnya itu 1/30. Nah, 2/8 kali 1/30 pangkat 3 itu hasilnya 2/8 kali 1/27.000. Itu sebanding dengan 9,26 kali 10 pangkat 6. Nah, jadi kita lihat dari ketiga kelas ini, yang paling tinggi itu adalah kelas olahraga. Jadi untuk nilai tertingginya untuk prediksi dari dokumen 9 untuk training setnya itu adalah kelas olahraga. Kemudian kita lanjut lagi untuk dokumen ke-10, untuk earphone murah untuk smartphone. Kata-katanya tadi itu ada earphone murah untuk dan smartphone. Kemudian untuk kelas elektronik, untuk teorinya tadi itu ada 3/8, kemudian untuk earphone-nya itu 1 plus 1/35, hasilnya itu 2/35. Kemudian ada murah 3/35, untuk itu 1/35. Kemudian ada smartphone, hasilnya 2/35. Nah, hasil akhirnya nanti dari keseluruhan perhitungannya itu adalah 36/8 kali 1,5 juta. Itu sebanding dengan 3,2 kali 10 pangkat 5.
Nah, untuk kelas olahraga, teorinya 3/8 semua kecuali murah yang tidak muncul. Jadi murahnya itu hampir dengan 2/3/4 dan yang lainnya itu 1/35. Hasil akhirnya itu dia sebanding dengan 1,91 kali 10 pangkat 5. Dan terakhir ada kelas fashion, itu teorinya 2/8 semua kata yang tidak muncul itu ada 1/30. Jadi hasil akhirnya itu 2/8 kali 1/30 pangkat 4 itu sebanding dengan 3,08 kali 10 pangkat 7. Jadi untuk dokumen 10 itu kita lihat nilai tertingginya itu ada pada kelas elektronik 3,2. Jadi untuk prediksi dari dokumen 10 itu adalah kelas elektronik. Nah, untuk dokumen 9 tadi itu kan berisi sepatu naik murah. Dia diklasifikasikan sebagai kelas olahraga itu karena kata-kata kuncinya seperti sepatu dan naik itu lebih sering muncul dalam konteks dokumen training set yang berkaitan dengan olahraga. Misalnya dalam data pelatihan, kata sepatu dan naik itu secara eksplisit terdapat pada dokumen yang dikategorikan sebagai olahraga, seperti sepatu futsal naik. Selain itu, meskipun kata murah juga muncul di kelas lain, kontribusi dominan dari kata sepatu dan naik itu menguatkan kecocokannya terhadap kelas olahraga, sehingga probabilitasnya dengan pendekatan naik bike itu paling tinggi muncul pada kelas olahraga itu. Kemudian untuk kelas 10 tadi itu ada kalimat earphone murah untuk smartphone. Itu diklasifikasikan dalam kelas elektronik karena kata earphone, kemudian smartphone, dan murah itu banyak muncul pada dokumen pelatihan yang termasuk dari kategori elektronik. Nah, kata earphone dan smartphone itu secara semantik dan statistik itu paling erat kaitannya dengan produk elektronik, dan keduanya memang tercatat dalam dokumen pelatihan elektronik seperti diskon smartphone gaming yang ada pada dokumen 2, kemudian smartwatch dan earphone baru itu ada pada dokumen 7. Nah, meskipun ada kata untuk yang tidak spesifik muncul di pelatihan ini, untuk kata-kata dominan lainnya itu sangat kuat untuk menunjukkan kecenderungan ke arah elektronik. Oleh karena itu, berdasarkan kombinasi probabilitas tadi, dokumen elektronik itu yang paling mungkin berasal. Kemudian, terakhir, untuk kesimpulan dari perhitungan net bias ini menggunakan Laplace Smoothing, dokumen 9 yang berisi sepatu naik murah itu diklasifikasikan ke dalam kelas olahraga. Sedangkan dokumen 10 itu diklasifikasikan ke dalam kelas elektronik. Hasil ini menunjukkan bagaimana model naik bias tadi itu dapat mengklasifikasikan dokumen berdasarkan frekuensi kata yang relevan dalam setiap kelas. Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.